Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan video pembelajaran kita. Pada pertemuan ini adalah merupakan pertemuan yang ke-6 dengan tema atau judul yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini adalah jujur dalam berbisnis. Mantap. Hadirin yang saya muliakan, itu kita harus memahami bahwa faktor yang paling penting untuk agar kita sukses dalam melaksanakan kegiatan kita dalam seluruh aspeknya, baik kegiatan kita sehari-hari maupun kegiatan kita terkait dengan kegiatan bisnis yang kita laksanakan, maka tentu kita harus memiliki namanya sifat jujur. Dan jujur pada masa sekarang ini adalah merupakan barang yang sudah langka. Karena itu, maka kita sebagai mahasiswa agribisnis perlu memiliki dan menjadikan sifat jujur ini sebagai bagian dari kehidupan kita. Jancuk! Dan dia tidak terlepas dari kebiasaan kita pada kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai dengan pengertian jujur. Jujur atau dalam bahasa Arab juga disebut dengan siddiq. Artinya benar, jujur, atau dapat dipercaya, ikhlas, tulus. Nah, kita mengenal salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Abu Bakar. Nah, pada nama beliau, di akhir nama beliau terdapat kata As-Siddiq, sehingga beliau bernama Abu Bakar As-Siddiq. Artinya Abu Bakar orang yang jujur dan dapat dipercaya. Jujur adalah merupakan salah satu contoh akhlak yang baik dan kita harus memilikinya karena kita ingin agar ke depan ini dari kehidupan kita, masa depan kita akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita inginkan. Maka orang yang memiliki akhlak yang baik harusnya juga dia memiliki sifat jujur. Ada pengertian akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Beliau menyebut akhlak adalah suatu bentuk atau naluri asli dalam jiwa seseorang manusia yang dapat melahirkan suatu tindakan dan kelakuan dengan mudah dan sopan, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi kalau umpamanya kita memiliki akhlak, artinya berarti kita memiliki naluri di dalam jiwa kita, di mana naluri tersebut mengarahkan kita kepada suatu tindakan dan kelakuan dengan mudah dan sopan. Artinya karena dia adalah merupakan bagian dari kehidupan kita, maka untuk melakukan perbuatan tersebut, suatu tindakan tersebut tidak lagi memerlukan pemikiran dan pertimbangan karena dia sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Beda dengan orang yang akhlaknya atau perbuatannya dibuat-buat. Nah, itu biasanya terjadi yang namanya orang apa yang dikatakan beda dengan yang dilaksanakan. Atau orang yang suka berbohong, orang yang suka mengkhianati orang lain, mengkhianati apa yang telah dikatakan dan seterusnya. Nah, maka orang-orang yang beragama Islam seharusnya memiliki akhlak perbuatan yang memang karena menjadi kebiasaan dia, maka untuk melakukan itu tidak perlu lagi pertimbangan-pertimbangan karena sudah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi kebiasaan
orang yang memiliki kebiasaan yang baik, maka dia ketika melakukan kebaikan tersebut, dia akan melakukan dengan spontanitas. Secara etimologi atau asal kata, ilmu tentang asal kata, akhlak adalah bentuk jamak dari khuluq, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Maka kita harus memiliki ini, budi pekerti, perangai kita seperti apa, tingkah laku kita atau tabiat, pembawaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sidik atau jujur. Sidik ini adalah merupakan hakikat dari kebaikan. Jadi, kalau kita ingin menjadi orang yang baik di dalam kehidupan kita, sehari-hari kita, maka mari kita senantiasa menjadi orang yang jujur. Karena dia sumbernya, isinya, kebaikan itu sendiri. Jadi tidak ada dalam kebaikan namanya bohong-bohong. Apa yang dikatakan beda, apa yang dilakukan berbeda dengan apa yang ada dalam pemikiran. Maka kita harus senantiasa berlaku sidik. Kemudian ia mencakup juga segenap keislaman seseorang. Karena keislaman itu adalah menghendaki namanya kejujuran. Nabi kita sendiri dalam membawa ajaran agama, beliau sebelum menjadi nabi, beliau dikenal memiliki sifat jujur atau sidik. Mantap. Sehingga beliau disebut atau digelari Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Siapa saja beliau dipercaya, orang-orang mempercayai beliau. Bahkan terhadap orang yang memusuhi beliau pada saat itu di Mekah, itu juga percaya sama beliau. Tapi dalam hal begitu diperintahkan tentang ajaran agama, maka mereka tidak mau, sebagian di antara mereka tidak mau ikut kepada beliau. Kemudian jujur juga menunjukkan benarnya keislaman seseorang. Jadi kalau kita berislam dengan baik, terkait juga dengan mata kuliah kita ini, maka dia harus dikaitkan dengan keislaman kita. Nah, kita bicara tentang Islam dan ilmu pertanian. Jadi kita sebagai petani atau sebagai pebisnis atau sebagai manajer, sebagai pengusaha dan seterusnya, ketika kita melaksanakan berbagai macam aktivitas terkait dengan keilmuan kita, terkait dengan profesi kita, maka tidak boleh terlepas dari sifat sidik. Karena itu menunjukkan bahwa kalau kita melaksanakan kejujuran tersebut dalam berbagai aktivitas, maka itu menunjukkan bahwa Islam itu sudah benar pada diri kita. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, yakni bersifat sidik, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau umpamanya kita menjadi hamba Allah sebagai manusia yang percaya bahwa segala sesuatunya itu adalah diadakan oleh Allah, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, maha kuasa, maha pencipta, maka kita harusnya percaya kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala itu. Dan kita harus menunjukkan sebagai orang-orang yang sidik, yang benar imannya. Karena sidik itu adalah merupakan ciri dari orang-orang yang bertakwa. Kita jangan hanya memandang bahwa kita percaya atau beribadah kepada Allah itu
dengan hanya pergi sholat, pergi mengaji, dan seterusnya. Tetapi kita juga harus meyakini dan percaya bahwa kita juga melaksanakan apa yang menjadi profesi kita, apa yang menjadi keahlian kita, tanggung jawab kita di dalam kehidupan kita, itu adalah merupakan bagian dari kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah orang-orang yang memelihara imannya dengan baik. Kemudian, bagaimana caranya agar kita menjadi sidik dan bisa mendapatkan keberkahan dari sidik tersebut? Tentu, untuk bisa menjadi orang yang jujur, maka kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita senantiasa bersama orang-orang yang benar atau orang-orang yang sidik. Sesuai dengan firman Allah surat At-Taubah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau yang sidik. Jadi, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang sidik atau orang yang jujur di dalam kehidupan kita terkait dengan keahlian kita, keilmuan kita? Maka kita harus termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sebagaimana disebutkan ayat tadi sebelumnya. Dan kita harus bersama-sama, senantiasa bersama-sama dengan orang-orang yang benar atau orang-orang yang sidik. Mungkin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita berteman dengan orang-orang yang salah, yang pemikirannya tidak benar, maka suatu saat, suatu waktu akan ikut mempengaruhi juga kita. Jadi kalau kita di bidang pertanian ini agribisnis, maka kita juga harus menjaga apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita. Kemudian terkait dengan bisnis itu sendiri, Rasulullah SAW bersabda yang artinya penjual dan pembeli keduanya bebas, belum terikat selagi mereka belum berpisah. Maka jika benar dan jelas keduanya, diberkahi jual beli itu. Tetapi jika menyembunyikan dan berdusta, maka terhapuslah berkah jual beli tersebut. Jadi kalau kita menginginkan namanya keberkahan, keberkahan itu artinya bagaimana hidup kita ini memiliki makna yang kita rasakan, yang membuat kita tenang, yang membuat kita bahagia. Walaupun kita tidak memiliki harta yang banyak, walaupun kita tidak memiliki kedudukan yang tinggi dan seterusnya, harta kita yang sedikit tapi kita nikmati dengan baik, itu artinya hidup kita telah berkah. Jadi supaya kita bisa memiliki hidup yang berkah, maka ketika kita melakukan aktivitas jual beli, maka jangan menyembunyikan atau jangan berkata dusta. Jancuk! Supaya kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan tersebut. Begitu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kita harus menjaga itu semua. Nah, untuk itu maka siklus jujur itu harus kita bisa pahami dan kita laksanakan. Untuk bisa jujur tentu kita harus beriman dan bertakwa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi dan mencatat melalui malaikatnya apa yang kita lakukan. Kalau kita berbuat baik, maka Allah akan mencatatnya melalui malaikatnya dengan kebaikan. Kalau kita berbuat buruk, maka Allah akan mencatat perbuatan tersebut sebagai perbuatan kita yang harus kita pertanggungjawabkan di sisinya. Apabila kita sebagai pemilik, maka kita harus berbuat jujur kepada pelanggan. Begitu juga kepada karyawan. Apabila kita sebagai pelanggan, maka kita harus berlaku jujur, atau sebagai konsumen harus berlaku jujur kepada pemilik, di mana kita menjadi langganan kita, dan kepada karyawan. Begitu juga kepada karyawan, kita harus berlaku jujur kepada pemilik di mana kita bekerja, dan kepada pelanggan menyampaikan informasi dengan benar. Makanya kalau di dalam fikih-fikih itu, kalau orang menjual, maka sampaikanlah ukuran dengan benar, timbangan dengan benar. Jangan menyatakan 1 kilo, ternyata
8 ons. Atau jangan mengatakan ini barang baru ternyata barang bekas. Jangan mengatakan bagus ternyata sudah ada rusaknya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka insya Allah tidak akan berkah, karena kita mendapatkan apa yang kita peroleh tersebut dengan cara tidak jujur. Barangkali ini saja yang kita bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.